Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Saya Alik A3, sahabat di Gatekeeper, ada rekan saya Dia Alvita. Kita berjumpa ya di program Sehat Islami. Ya, ini hadir setiap hari Kamis ya, jam 1 siang. Dan tema yang kita angkat, sahabat, untuk edisi kali ini bertepatan ya pada tanggal 11 Oktober kemarin, yaitu terkait Hari Obesitas Dunia. Temanya adalah, benarkah obesitas rawan terhadap penyakit? Nah, penyakit apa sajakah itu? Nanti akan kita bahas ya bersama Dr. Heru Wiono. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat, siang hari ini Dr. Heru telah hadir di Studio 1 SAS FM. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersua di udara. Iya, teko-teko langsung udan terus. Tepatnya itu tanggal 3 bulan 3 2016, Dok. Pas kita launching itu. Oh iya, ya itu. Okay. Yang baru sekarang ini, Dok. Oh, sampai ingat ya. Aku lali. Sahabat di sini, Anda boleh ya bertanya terkait tema yang kita bahas atau bertanya terkait kesehatan Anda, terkait masalah kesehatan Anda. Anda boleh sampaikan melalui telepon kita di 829-7299. Tentu Anda bisa menyampaikannya melalui SMS dan juga WhatsApp kita di 0812-3006-345. Manfaatkan sebaik-baiknya, sahabat, karena waktu kita hanya 5 sesi saja ya, yaitu pukul 2 lebih 15 menit karena itu menjelang azan asar. Ya. Azan asarnya itu 14 lebih 17 ya. Baiklah, Dr. Heru, ini tema yang sangat relevan. Benarkah obesitas rawan terhadap penyakit? Tinggal jawabannya, Dok. Benar apa tidak, Dok? Wah, ini iya atau tidak ya? Iya atau tidak? Sayangnya jawabnya iya. Iya, Dok ya? Iya. Obesitas itu kan pada waktu dulu saya pertama kali jadi dokter, dikatakan obesitas itu masalah di negara maju. Nah, negara maju sekarang meningkat juga. Yang dulunya cuma 20-30%, sekarang 50-70%. Kayak di Amerika itu 50-70% obes. Indonesia sayangnya kok ya ikut-ikutan maju. Jadi jumlah obesitas sekarang semakin banyak. Nah, kalau kita pengen tahu kita nih, ya naudzubillah, masuk obesitas atau enggak, caranya sebenarnya gampang. Jenengan mengukur berat badan sendiri, berat badan dalam kilogram. Tapi benar-benar ya, jangan curang ya, kadang-kadang dikurangi. Sejak ketok guru. Jujur, harus jujur ya. Berapa gimana? Kemudian berat badan dalam kilogram ini dibagi tinggi badan dalam meter, yang dikuadratkan. Jadi contoh, seorang berat badan 50 kg misalnya, tinggi badan adalah 150 cm atau 1,5 meter, berarti dibagi 1,5 pangkat 2. Jadi 50 dibagi 2,25. Ini insya Allah masih di bawah 25. Kalau masih di bawah 25, itu insya Allah normal. Kalau hasil Anda antara 18 sampai 24,9, berarti normal. Di bawah 18,5 berarti ya kekurusan. Kalau di atas 25 sampai 29,9, coba nanti Anda hitung-hitung sendiri ya. Itu berarti overweight. Kalau di atas 30, itu sudah masuk kriteria obesitas. Obesitas ini juga kelas. Jadi bukan hanya sekolah, ada kelas 1, 2, 3. Obesity kelas 1 itu antara 30 sampai 34,9. Obesity kelas 2 35 sampai 39,9. Ekstrim obesitas yang sekarang semakin banyak ya, mungkin pernah baca di koran ada anak dengan obesitas yang ekstrim. Nah, itu kalau di atas 40. Wah. Nah, kenapa sih ngapain orang gemuk kok diurusin? Bukan masalah itunya. Masalahnya kalau seorang itu gemuk, resikonya itu penyakit metaboliknya juga tinggi. Karena kalau seorang itu gemuk, ibarat paling gampang begini. Seorang yang gemuk, aliran pembuluh darahnya juga tidak bagus.
Semakin gemuk, reseptor insulin, jadi insulin itu di tiap sel itu ada kayak pintunya. Dia nempel di sana, gula jadi masuk sehingga jadi kalori. Kalau reseptor ini ibarat pintunya itu banyak yang rusak. Akibatnya gula banyak di luar. Sehingga orang yang gemuk, semakin gemuk, resiko untuk terjadinya diabetes lebih gede. Kemudian yang kedua, penyakit kardiovaskular, jadi penyakit jantung, jantung koroner dan lain-lain itu juga akan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, resiko terjadinya jangan wilayah, tapi terjadinya gangguan kanker tertentu itu juga lebih gede. Contoh kanker pada saluran cerna itu yang klasik kita dapatkan. Dulu dikatakan kalau ini hanya ada di daerah-daerah Amerika Utara, Eropa, Australia dan lain-lain. Tapi sekarang ini naik memang, di sana naik sampai 3 kali lipat. Tapi sayangnya di Indonesia juga naik 3 kali lipat. Nah, berarti kaitannya bukan dengan kemajuan industri, bukan dengan kemajuan ekonomi. Itu bukan ukuran. Bukan, karena ternyata adalah perubahan pola hidup. Kita yang dulunya itu jalan, sepeda ontel, sekarang sepeda motor. Sekarang contoh kalau kita di kantor dulu ya, kalau di kantor kita ada 3 lantai dulu waktu tahun 90-an, saya kalau cari Bapak A misalnya ada disposisi atau apa, saya jalan, saya cari. Naik tuh tangga. Tiba enggak ada Pak, beliaunya di bawah Turun dicari, lagi. enggak ada di kantin. atas. Oke, di kantin. Nah, kita ke kantinnya. Kemudian ada intercom, agak mengurangi, kita telepon. Ada Pak A di situ, enggak ada. Lantai 2, Pak A enggak ada. Oh, ada Pak di belakang. Nah, kita jalan. Tapi kita tetap jalan. Sekarang dengan kemajuan gadget, semakin WhatsApp, BBM, Path, Line dan kawan-kawan atau SMS semua bisa tanpa perlu jalan. Nah, itu dampak kurang baiknya ya, Dok. Nah, itu memang sudah diperkirakan bahwa nanti pada akhirnya ini akan terjadi. Bukan berarti kemajuan teknologi itu tidak boleh. Ini bagus, memang bagus. Tapi kita harus mencikapinya dengan bagus juga. Sebenarnya contoh kita yang Muslim ini diberikan jalan sebenarnya. Ingatkah teman-teman bahwa kalau kita berjalan kaki waktu sholat subuh, setiap langkah itu sebenarnya membawa pahala. Bukan hanya pahala juga, tapi kebaikan pada diri. Ya, kenapa? Seseorang itu. Pada waktu kita pagi hari, relatif polusi udara lebih rendah. Pada waktu pagi hari, debu tidak banyak. Pada waktu pagi hari, kadar gula kita itu paling rendah. Sehingga kalau misalnya kita gunakan untuk aktivitas, badan akan cari sumber dari mana? Lemak, kolesterol. Karena itu kalau jalan pagi, kalau kolesterol tinggi, jalanlah pagi. Kalau punya kencing manis dengan kolesterol, jalan pagi dan sore. Kalau dekat dengan masjid, coba diputari dulu. Putri. Nah, itu kan ada sunahnya. Tawaf. Jalannya beda. Berangkat lewat sini, pulang lewat sana. Wis dah, pokoknya agama Islami. Wis bener pokoknya. Wis enggak Cuma, nah ini penjelasan medisnya dokter tadi itu ya. Disuruh jalan kaki harus beda tempat itu tadi, Dok ya. Waktu saya baca itu kalau nggak salah saya lupa, mohon maaf saya lupa hadisnya. Waktu saya baca kalau setiap manusia, intinya ya, intisari katanya, tiap manusia tahu pahalanya atau kebaikan dari berjalan kaki ke subuh, berjalan kaki ke masjid waktu subuh, maka dia akan ke sana walaupun merangkak. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, waktu itu saya berpikir, oh hanya pahala aja, tapi ternyata tidak. Juga bentuk kebaikan lain, yaitu kalau seorang berangkat pagi, berjalan pagi, subuh di masjid untuk berjamaah, selain dapat kesaudaraan, solidaritas dan bertemu dengan sosialisasi dengan sesama, juga olahraganya. Dan memang disarankan olahraga yang baik pagi ya. Kok yang ngerti Rasulullah itu? Ya, itu dia ya. Sampai merinding ya. Iya. Subhanallah, itu dia ya soalnya kita terapkan. Nah, setelah kita tahu, mungkin Anda juga sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Dr. Heru ya. Target Anda itu termasuk obesitas apa enggak sih? Nah, tadi sudah ya. Sendiri, berat badan Anda itu dibagi tinggi badan Anda, ya tinggi badan Anda itu dalam meter ya. Misal 1,7 atau berapa gitu dikali 2, Dok ya. Kali 2, kemudian 50 dibagi misalnya 1,7 kuadrat. Nah, kalau Anda dapat hasilnya, lihat hasilnya. Kalau di bawahnya 24,9, ya alhamdulillah, bagus berarti. Masih normal.
Iya. Kalau misalnya masih di atasnya, nah berarti sudah mulai kegemukan, harus merubah pola hidup. Itu dia. Wah. Ini contoh yang saya hitung, kalau 50 kilo dengan tinggi badan 150 cm, jatuhnya 22,22. Jadi masih masuk normal. Normal ya, Dok. Kalau 24 gimana, Dok? Kalau 24 masih perbatasan. Kalau 24 kan di bawahnya 24,9. Oke. Baik. Kalau saya ini agak kurusan ya, Dok, sepertinya. Oh iya, kayaknya memang masih. Gak apa-apa, kurus asal sehat kan enggak masalah. Asal sehat ya. Oke, baik. Itu dia sahabat ya. Rawan ketika Anda sudah menghitung tadi, penyakit rawan adalah diabetes ya, jantung, kanker. Darah tinggi. Terakhir keempat apa, Dok? Jantung koroner, darah Jantung tinggi. koroner ya. Banyak. Darah tinggi juga ya, Dok? Oke, baiklah. Itu dia sahabat risikonya. Apakah Anda termasuk di sana? Nah, nanti akan diberikan ya tips dari Dokter Heru. Tadi sudah, kalau subuh ini jalan kaki ya, agak jauh cari tempat yang, kalau pulangnya, Dok ya. Kalau jalan itu muter gitu aja. Muter. Kan ada disunahkan kalau misalnya kita ke masjid, jalannya lewat sini, pulangnya lewat sono. Jadi tidak jalan yang sama. Ada tujuannya sih. Ya emang bagus, tapi kadang-kadang kita kemudian ke masjid naik sepeda motor lewat sini, pulangnya sepeda motor lewat sana. Jadi sing kesel sepeda motor. Saya banget sepeda motor ya, Dok. Oke, kita akan jeda dulu ya, Dok ya. Iya, monggo. Akan kita sambung lagi. Sahabat, Anda masih boleh bertanya di sini terkait tema yang kita bahas ataupun terkait masalah kesehatan Anda. Telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3000 6345. Dia. Sahabat, kajian indahnya sholat kembali hadir ya di bulan Oktober ini untuk Anda dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG, narasumber program Indahnya Sholat di Radio. Ustadz Sukanan akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk beserta prakteknya langsung. Untuk kajian indahnya sholat ini sahabat akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 23 Oktober 2016 ya, pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 saja per orang ya sahabat, dengan fasilitas berupa snack, makan siang, dan juga praktek langsung sholat khusyuk. Untuk mendaftar, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format nama lengkap, spasi kajian indahnya sholat, kirim ke 0812 3000 6345. Atau Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Join them all in praising you. Our love, it's a gift. I will never let go of true love. I will give my body and soul for true love. Bless you with all His love. Send peace from up above, and may your friendship grow. Dengarkan lagu Maher Zain, Close to You, True Love, dan Robby Yebari di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Bagaimanakah agar bisa bahagia, tidak sengsara? Jadi Al-Quran itu di samping bacaan juga bermakna himpunan. Karena menghimpun wahyu yang pernah turun, maka wahyu yang dulu turun pada Nabi Adam pun ada di dalam Al-Quran. Dan justru itu berkali-kali diulang dalam Al-Quran agar kita benar-benar mengambil pelajaran dari itu. Sebab Allah sudah menjamin kalau tetap mengikuti petunjuknya, maka kita ini pasti akan selalu bahagia, sejahtera, tidak kurang apa, dan juga tidak akan pernah hidup nista, hidup sengsara. Kajian tafsir Al-Quran setiap Kamis jam 4 sore di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, memang harus sedikit kerja keras, sedikit kiper ya. Adlibnya banyak, silakan. Infonya banyak maksudnya.
Ya sahabat, ada lagi informasi untuk Anda ya. Jika Anda mempunyai grup nasyid atau qasidah modern, saatnya untuk Anda unjuk kebolehan karena Tabloid Nurani mengadakan lomba nasyid dan qasidah modern. Berhadiah trofi, uang tunai dan juga sertifikat. Lomba ini terbuka untuk umum ya sahabat ya. Untuk lomba nasyid insya Allah diadakan hari Sabtu tanggal 22 Oktober dengan persyaratan kategori grup 4-6 orang. Dan tiap grupnya menyanyikan 2 lagu, yakni 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas. Untuk peserta boleh menggunakan akapela, minusuan, atau karaoke dan akustik. Sedangkan untuk lomba qasidah modern, insya Allah diadakan besoknya ya sahabat, Ahad 23 Oktober 2016. Dengan persyaratan kategori grup maksimal 15 orang, tiap grupnya menyanyikan 2 lagu bebas tapi Islami ya sahabat, dan panitia hanya menyediakan 4 mic saja. Untuk lokasinya sahabat, diadakan di Atrium City of Tomorrow Surabaya ya, di Atrium Mall Citu, dengan biaya pendaftaran tiap lomba hanya Rp30.000. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi 0812 3427 6224 ya sahabat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lomba nasyid dan qasidah modern ini, Anda bisa menghubungi 0812 3427 6224. Dan acara ini dipersembahkan oleh Tabloid Nurani dan didukung oleh Radio SAS FM. Ya, radio kesayangan Anda, SAS FM. Sahabat, masih di Sehat Islami bersama Dr. Heru Wiono. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Anda ingin bertanya terkait tema yang kita bahas, yaitu benarkah obesitas rawan penyakit? Atau Anda bertanya terkait masalah kesehatan Anda? Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA 0812 306345. Dok, sudah banyak yang bergabung ini dok. Kita cicil aja dok ya. Siap. Karena waktunya terbatas ya. Bismillah. Ini dari siapa ya? Tidak ada namanya nih. Oke, mbakmu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Maya, maaf. Nulisnya di bawahnya ya. Bu Maya, usia 57 dok, beratnya 62, tinggi 159. Keluhannya badan itu nyeri. Terus kalau dipijat, bahasa asingnya itu gelegean. Wah, Gelegean ya dok. Gelegean ya dok. ya, bahasa Jerman itu mas. Apa solusinya nih dok? Tapi kayaknya mengapa dulu ya dok ini dok? Mengapa kok bisa nyeri gitu dok? Nah, kalau kita nyeri itu sebenarnya ujung-ujung saraf kita. Kalau bahasa Jawanya saraf nosiceptif. Nah, itu di ujung-ujung kita, ujung-ujung kulit, terutama di ujung jari, terutama itu banyak sekali saraf perasa. Nah, saraf perasa ini kalau ada timbunan zat tertentu seperti asam laktat, asam laktat ini akan menyebabkan timbulnya pegal, nyeri dan lain-lain. Karena itu kalau seorang penderita yang atau ke seorang yang habis aktivitas berat, olahraga berat, asam laktat numpuk. Asam laktat yang numpuk itu pelan-pelan akan dibawa ke ginjal oleh pembuluh darah dan dikeluarkan lewat urin. Masalahnya adalah kalau kita pijat itu membuka pembuluh darah, sehingga pembuluh darah melebar, maka asam laktat banyak yang bisa diambil. Akibatnya kalau orang kalau capek atau merasa nyeri semua dipijat enak. Kaitannya dengan gelegean itu apa? Kalau kita dipijat, saraf atau pembuluh darah di bawah kulit itu melebar. Sedangkan darah kita itu hanya 5 liter. Sehingga kalau dia melebar di bawah kulit, maka harus diambil darah dari bagian lain. Yang di sini nambah, maka di sini akan kurang. Yang dikurangi di mana? Salah satunya adalah di saluran cerna. Kalau saluran cerna aliran darah yang dikurangi, asam lambungnya produksinya cenderung meningkat. Dinding lambung perlindungannya menurun. Akibatnya reaksinya HCl ya, kalau masih ingat kimia dulu ya, HCl dengan bikarbonat HCO3- jadi H2O dan CO2. Artinya CO2 itu gas. Dikeluarkan lewat gelegean tadi. Kronologisnya begitu. Wah, ya. Kronologis ya. Urutannya. Urutannya. Asam laktat itu dari mana sih dok? Asam laktat itu dari metabolisme kita. Jadi kalau otot kita itu digerakkan, ada hasil akhir sampah metabolisme, yaitu asam laktat tadi. Nah, asam laktat ini berbahaya sebenarnya enggak. Cuman dia itu yang menyebabkan kita merasa capek, kita merasa
nyeri semua Mm-mm. karena endapan asam laktat tadi. Baik, jadi gelegeannya ini normal ya dok? Nah, itu masih bisa bilang normal. Normal, Nah, ini ya. kaitannya. Kenapa orang kalau orang kalau obesitas, kalau dia sampai kecapean atau dia nyeri semua badannya, hilangnya itu lebih lama daripada orang yang kurus. Kenapa dok? Bukan hanya karena lemaknya yang dibawa. Kalau dipijeti ya, coba pijeti orang yang kurus sama orang yang gemuk. Sing kuru mungkin setengah jam sudah selesai. Yang gemuk mohon maaf setengah jam kadang sik loro. Gak kroso dok. Ya. Pertama lemaknya di bawah kulit. Ya. Kedua, tapi yang lebih utama adalah aliran darah pada penderita dengan obesitas itu lebih jelek daripada mereka yang tidak obesitas. Akibatnya pengambilan asam laktat di jaringan-jaringan otot tadi itu lebih lambat. Oke. Nah, nyerinya itu ngilunya di situ ya dok ya? Nyerinya penyebabnya karena asam laktat tadi. Asam laktat itu yang merangsang saraf itu melaporkan ke otak, Her, awakmu iku ngilu kabeh. Karena asam laktatnya numpuk. Asam laktat karena aktivitas. Berarti ini solusinya apa? Dipijat atau gimana dok? Monggo silakan. Dipijat ya? Monggo silakan. Tapi kalau lihat Bu Maya ini kita termasuk obesitas enggak ya dok ya? Kalau hitungan 5, saya tadi 7, sebenarnya 62? tidak termasuk sih. Tidak masih masuk ya? Perbatasan. Perbatasan ya Bu ya? Perbatasan ini. Oke. Baik, itu dia Bu, dipijat Bu ya. Gelegeannya normal Bu. Berikutnya nih dok, Siap. Bu Puji. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dokter Heru yang baik. Ya. Ini asli tulisannya gitu loh dok, bukan saya nih. Dokter Heru yang baik, saya mau tanya, apakah penderita hipertensi tidak boleh makan garam sama sekali dok? Kemudian makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Berapa ukuran normal untuk kolesterol, gula darah, dan asam urat? Bu Maya tadi hitungannya 24,21 ya, jadi masih di bawah batas. Di bawah 25 ya. Kalau katakanlah kolesterol dan lain-lain itu sama, nilainya sama untuk semua umur. Jadi kita ada kolesterol bebas, kolesterol total ya, itu di bawah 200. Kolesterol low density lipoprotein LDL yang dikatakan kolesterol jahat, itu hitungannya di bawah sama. Juga LDL itu di bawahnya, kalau bisa di bawahnya 110. Kemudian HDL, high density lipoprotein, itu yang kolesterol baik. Kalau bisa pada laki-laki di atas 40, pada wanita kalau sudah menopause di atas 50. Kenapa? Karena orang yang sudah menopause resiko jantung koroner lebih gede. Trigliserida, satu elemen dari kolesterol juga sama, harus di bawahnya 150. Nah, kenapa orang darah tinggi tidak boleh banyak konsumsi garam? Garam itu mengandung natrium. Natrium itu dia akan selalu bersifat menyerap air, sehingga nanti di ginjal dia menyebabkan urinnya itu nggak banyak dikeluarkan, cairan nggak banyak dikeluarkan lewat urin. Urin normal 1500 cc per hari. Akibatnya kalau tidak banyak yang dikeluarkan lewat urin, cairan numpuk di dalam badan. Padahal kita tahu semakin banyak cairan, semakin tinggi tekanan darah. Karena itulah natrium tidak boleh. Berarti nggak boleh sama sekali. Boleh, tapi ada batasannya. Dengan catatan ginjal baik. Caranya gini, 1 sendok teh ya. Garam itu kalau seorang yang normal, 1 sendok teh rata. Oke. Itu kira-kira 6 gram. Kalau seorang yang punya penyakit darah tinggi, 1 sendok teh setengah sampai sepertiganya saja, itu kira-kira 2,4 sampai 3 gram. Jadi kalau mau masak dulu untuk si penderita dulu, baru setelah itu ditambahi. Ada garam yang katanya aman untuk penderita darah tinggi. Anda cari di mana-mana, di minimarket banyak. Tetapi garam ini ngandung kalium. Kalau ada gangguan ginjal, hati-hati. Karena kalium menumpuk nanti di badan. Kalau tidak ada gangguan ginjal, monggo silakan. Silakan. Kalium, golongannya kalium klorida. Memang tidak seasin natrium klorida, garam dapur. Tetapi untuk penderita yang masih ginjalnya aman, monggo. Oke, itu dia ya Bu ya. Dicek dulu nih, ginjalnya oke, enggak apa-apa pakai itu. Makanan apa aja nih dok? Yang tidak boleh dikonsumsi? Ada 3. Pertama yang mengandung garam atau natrium yang tinggi tadi. Kedua, kalau makanan itu mengandung lemak yang tinggi, karena lemak itu terutama trigliserida yang semakin tinggi dalam darah itu akan menyebabkan darah tambah kental. Kalau dia tambah kental, akibatnya jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah ke seluruh badan. Bukankah lebih mudah kita mendorong sesuatu yang cair daripada yang kental? Nah,
Karena itu hindarilah makanan berlemak. Kalau goreng boleh, tapi ya gorengnya pakai minyak goreng bagus. Dan gorengan pertama. Kemudian yang ketiga golongan santan. Ini yang sering saya diprotes sama pasien. Lah enak Pak Dokter. Enak santan itu. Jawaban kula nggih. Nah, hidup niku pilihan, Bu. Pengen enak apa ora? Nah, mawon. Santan, Yang ya. ini yang pertama tadi, yang kedua sudah, yang ketiga ini yang paling penting. Yang halal. Wah, itu. Ya, harus. Halal itu yang harus ya. Oke, berikutnya ukuran normal sudah tadi ya. Ukuran normal ya. Baik, berikutnya Mbak Umwa. Dok, cucu saya umur 2 tahun. Setelah lepas minum ASI, sekarang minum susu coklat kemasan kotak. Amankah itu, Dok? Susu kotak ya. Sebenarnya sih tiap orang tuh diciptakan berbeda-beda. Ada variasinya. Ada yang tahan dengan susu coklat, ada yang tidak. Contoh gini aja, coklat itu dia ngandung theobromine. Theobromine itu dia merangsang gerak usus terutama di lambung. Dan efeknya adalah gastric reflux atau menimbulkan mual dan kadang-kadang muntah. Kalau kita bicara tentang masalah keamanan, bukan hanya dari mual dan muntahnya saja, tapi juga kadar lemaknya, kadar kalorinya. Kalau semisal seorang anak emang kita sering lihat ya sekarang anak itu kecil lucu, gemuk banget. Buat kita lucu. Tapi buat kita sebenarnya, buat anak itu sebenarnya kasihan. Karena kalau seorang anak masih usia sekian itu dia sudah gemuk sekali, berarti dalam badannya sudah siap kantong lemaknya. Wah. Sehingga kalau kemudian dia nanti masuk pubertas jadi dewasa, dia amat mudah sekali untuk bertambah gemuk. Karena kantongnya udah ada. Jadi boleh enggak? Boleh, silakan. Asal nggak alergi. Tapi ya perhatikan keseimbangannya, masuk berapa, keluar berapa. Aktivitas anak ini bagaimana? Kalau dia banyak mendekam di rumah saja, dan sekarang anak-anak mohon maaf, kalau zaman kita dulu ya Mas, kita kan ada boy-boyan, macam-macam. Nah, di luar, padang bulan keluar ya kita ya. Itu. Sekarang padang bulan, depannya PS. Jadi gitu ya, Dok ya. Tapi yang minum susu yang kotak itu memang ada kecenderungan obesitas ya, Dok? Sebenarnya semua makanan bisa ya membuat obesitas. Karena satu ada genetik ya memang ya. Tapi yang utama adalah ibarat masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah kalau misalnya kita masukkan kalori kita itu katakanlah tidak tinggi, sedang aja, tapi kita sama sekali tidak banyak bergerak, ya akhirnya kan numpuk di dalam badan. Kalau misalnya makanannya banyak sekali lemak, banyak sekali kalori, tapi aktivitasnya tinggi kayak atlet, maka dia akan dirubah bukan menjadi lemak. Dia akan jadi protein, dia jadi tulang dari otot. Nah kalau anak masih usia sekian, dia suka susu kayak susu coklat tadi, boleh asal nggak alergi. Tapi ajaklah dia supaya jangan banyak diam. Tujuannya adalah semakin banyak dia gerak, dia dirangsang untuk semakin tinggi. Kapan tingginya? Waktu tidur. Tapi untuk dirangsangnya pada waktu dia gerak. Jadi istilahnya itu jangan mager. Tahu dong, mager. Malas gerak. Oke Dok, kita akan jeda Dok ya. Siap. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, kita masih di program Sehat Islami, dan kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, untuk catatan informasi dari Surabaya, diguyur hujan deras 1 jam, beberapa kawasan di Surabaya terendam air. Hujan deras mengguyur kota Surabaya. Hujan selama sekitar 1 jam ini mengakibatkan beberapa kawasan terendam air. Bahkan kantor Humas Pemkot Surabaya di Jalan Jimerto pun tak luput dari banjir. Berdasarkan pantauan sahabat, hujan deras mengakibatkan air dari saluran pembuangan meluap dan masuk ke teras dalam kantor bagian Humas Pemkot Surabaya. Beberapa kawasan seperti Jalan Mangkunegara juga tergenang sekitar 20 cm. Pemkot Surabaya telah berupaya memaksimalkan rumah pompa untuk menyedot air yang meluber. Tak butuh waktu lama, genangan setinggi betis orang dewasa akan cepat surut dalam waktu 2 jam. Demikian sahabat, untuk catatan informasi kami ambil dari detik.com. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, kalau Surabaya itu cepat sekali surutnya. Pompanya ini loh, pompanya luar biasa. Pompanya yang bagus ya. Dia, info apa lagi nih?
Iya, ini ada sedikit kabar gembira ya sahabat untuk Anda, bagi Anda para pengguna kartu BPJS Kesehatan, karena kini Rumah Sakit Husada Utama membuka dan menerima pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Untuk informasi lebih lengkap tentang BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Husada Utama ini, Anda bisa menghubungi 031 501 8335 extension 1000 ya sahabat ya. Jadi informasi untuk selengkapnya Anda bisa menghubungi di 031 501 8335 dengan extension 1000. Baik, terima kasih dia. BPJS ada ya di Husada Utama. Sehat Islami masih bersama Anda. Tema kita, benarkah obesitas rawan penyakit? Dr. Heru Yono masih bersama kita. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Bertanya terkait kesehatan, silakan 8297299, SMS dan juga WA 081230006345. Antriannya ini seperti antrian pertanyaannya, Dok. Ini seperti antrian apa di jalanan, Dok. Asal gak macet ya. Ya itu dia, mudah-mudahan Dok ya. Kita urai ini, Dok. Iya, siap. Berikutnya, Dok. Ini siapa ya? Tidak ada namanya. 0857 sekian. Dok, saya ibu umur 43, berat 79, tinggi 160. Nah, apakah saya obes? Berapakah yang harus saya turunkan? Wah, ini dia. Kayaknya sih 79, heeh, berat badan, tinggi 160, Dok. 60. Oke. Diramesi dulu. Sepertinya Waduh, sih ini masuk deg-degan ini. ya. Berapa, Dok? 30,8. Wah. Jadi persis masuk di obesity kelas 1, kelas 1. Kelas 1 Bu masih. Nah, ini ya yang seringkali kemudian banyak yang terjebak karena saya gemuk, saya pengen ndang kurus. Saya tidak makan sama sekali. Saya mau olahraga, jalan sampai 2 jam tiap hari, turun, tapi turunnya tidak normal. Oh. Jadi badan kita itu ya, kalau misalnya kita aktivitas, yang diambil dulu adalah gula. Setelah kita makan, gula itu akan dicerna dalam waktu antara 40 menit sampai 4 jam. Setelah itu badan ngambil cadangan gula di liver. Setelah itu baru ngambil dari kolesterol. Nah, kalau kolesterol diambil kemudian belum cukup, dari protein. Nah, protein yang gawat kalau diambil. Wah. Karena itu kalau seorang penderita yang pingin berat badannya turun, nyun sewu, pertama tolong jangan ekstrim. Jangan kemudian aku nggak makan sama sekali. Jangan, malah bahaya. Kurangi karbohidrat malam. 2, antara makan malam dengan tidur malam kasih waktu 3 jam. Jangan habis makan langsung blek tidur. Kemudian olahraga ringan, jangan keras. Jangan kemudian pengen angkat besi, kemudian panjat tebing, jangan ya, jalan kaki, sepeda, renang, dan penurunan berat badan yang fisiologis itu antara 3 sampai 5 kilo. Sebenarnya 3 kilo aja per bulan itu sudah cukup. Pelan-pelan turun saja. Kenapa? Kalau misalnya terlalu cepat, fenomena kayak yoyo, turun cepat, naik cepat. Dan naiknya kadang lebih tinggi daripada turunnya. Itu yang sering terjadi. Habis diet ketat, habis itu tahu-tahu lu kok tambah lemu maneh. Ya, karena fenomena yoyo tadi. Karena itu kalau kita bicara tentang obesitas, ini adalah masalah gaya hidup, bukan obat. Masalah gaya hidup. Gaya hidupnya olahraga rutin. Baik, itu dia ya. Normal kalau kita pengen cepat itu kan bulan depan sudah bisa kurus gitu, atau minggu depan gitu, Dok. Itu tidak normal ya, Dok. Kalau normalnya itu berapa? Kalau terkait waktu gimana, Dok? Kalau sebenarnya per bulan paling aman ya itu 3 kilo. 3 kilo per bulan. 3 kilo per bulan. Jadi katakanlah jenengan 79. Oke, bulan depan 76, tapi dengan timbangan yang sama. Karena kadang-kadang kalibrasinya berbeda. Beda tiap tempat ya. Kemudian besok lagi kurangi jadi 73, kurangi lagi 70. Kalau crash program itu agak resiko. Berarti turunnya kira-kira nih normalnya berapa nih, Dok? Beratnya sekarang ibu ini kan 79 ya? 43, tingginya 159, berarti mestinya ya nyun sewu antara 54 sampai dengan 64. Masya Allah, agak banyak ya, Bu. Tapi kalau turun, kalau bedanya kan 15 kilo. Kalau 15 kilo, 16 kilo, berarti kadang-kadang turun 3 kilo sebulan, 6 bulan sudah bisa. 6 bulan ya? Iya, nanti ketemu puasa Ramadan sudah ideal. Sama bulan itu tadi, Lebaran sudah kurus, sudah normal ya, Dok. Tapi nanti jangan balas dendam waktu Lebaran. Naik lagi tadi, Dok. Dok, kadang ada orang yang makan, Dok.
kemudian tidur, tapi kok gak gemuk-gemuk, itu kenapa dok? Nah, itu tergantung ya. Itulah tiap orang itu berbeda. Beda ya dok? Kalau dulu orang bilang, zaman dulu saya masih ingat waktu masih anak kecil, iku cacingi sing lemu. Tapi bukan. Mekanisme orang itu berbeda. Beda, Dan ya, apa yang dimakan berbeda. Katakanlah kita misalnya makan soto daging ya. Soto daging saja nggak pakai sayur. Akibatnya apa? Lemak itu diserap dengan mudahnya. Tapi kalau kita makan daging dengan lalapan, itulah kenapa kalau orang luar negeri makan steak ada salad ya. Kalau kita makan misalnya ada empal, kadang ada jangan beningnya. Nah tujuannya apa? Seratnya ini dia akan mengikat lemak tadi sehingga dia lewat aja di usus, nggak bisa diserap karena diikat. Prinsip-prinsip inilah yang sekarang dipakai. Jadi makan, saya pengen makan enak, makan katakanlah sego bebek, iyo lalapan ya di mereka jadi sisaan orang lah, iya sego bebek tok. Gitu ya, beda-beda ya dok ya. Tiap orang berbeda-beda. Itulah indahnya. Saya sudah coba itu sebenarnya dok. Habis makan langsung tidur, kok gak gemuk-gemuk ya dok? Jangan mas, gak usah mas. Kayak olahraga ya mas. Oke, itu dia ya Bu, ini kurang kira-kira 15 kilo ya. Berikutnya ini Ibu Vivi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ibu Vivi di Singogaya. Mau tanya nih, di luar tema, saya mempunyai anak umurnya 5,9 tahun, berat badannya 15 kilogram. Maaf dok, setiap kali makan dia selalu buang air besar. Bagaimana nih dok solusinya? Terima kasih. Ini ada beberapa fenomena kayak gini. Mungkin satu katakanlah karena dia alergi. Alergi bukan hanya di saluran nafas, bukan hanya di kulit, kadang saluran cerna juga. Anak yang alergi susu, dikasih susu dia langsung diare. Tapi bukan berarti apa yang masuk langsung keluar. Karena usus kita itu panjang. Jadi ibarat bayangkan ada kayak gerbong kereta api berderet-deret, ada lokomotifnya di bawah. Kalau misalnya ditambah gerbongnya di atas, maka dia akan mendorongkan sehingga yang keluar selalu yang bawah dulu. Jadi akan sempat diabsorpsi atau akan sempat diserap oleh usus kita. Nah, caranya tahu bagaimana ini bahaya atau tidak? Lihat aja berat badannya. Bertambah enggak? Kalau jenengan ke posyandu dilihat di garis merah enggak? Di atasnya enggak? Kalau enggak, ya sudah, alhamdulillah, gitu aja. Cuman perhatikan apakah ada alergi atau tidak. Apakah setelah diberikan makanan tertentu si kecil, lo langsung kok BAB? Mohon maaf ya, ini waktu makan siang. Kok langsung buang air? Nah, diperhatikan lagi, setiap kali kena makanan ini loh lah kok dia buang air, jangan-jangan dia alergi. Coba makanannya diganti, dia kemudian nggak buang air. Sebentar dok, berarti alergi. Berarti bentuk alergi itu bisa macam-macam ya dok. Kalau kita kan alergi biasanya hanya yang tampak ya dok ya. Yang tampak, gatal dan sebagainya itu. Badan kita ini ada 9 sistem. Sistem kulit termasuk saluran cerna, saluran napas dan lain-lain, saluran kencing dan lain-lain. Yang sering terkena mekanisme alergi itu adalah yang mudah terpapar dengan luar. Kulit 1, 2 saluran cerna, 3 saluran nafas. Jadi kadang-kadang alergi itu bisa manifestasinya bisa orang alergi kayak asma, bisa juga kayak eksim, kayak di alergi di kulit, bisa juga di saluran cerna. Jadi saluran cerna itu kalau dia ada sesuatu yang dia nggak kuat alergi, seperti laktosa, dia menyebabkan salah satunya iritasi. Kalau dia iritasi di sana, akibatnya dinding usus berusaha ndang metuwo dan didorongnya dia keluar. Itu menyebabkan dia diare. Padahal sebenarnya mekanisme tidak semudah itu ya. Karena laktosa yang tidak bisa diserap tadi, laktosa itu akan menyebabkan penimbunan gas itu mengembang dia menekan dinding usus jadinya berusaha mengeluarkan gas tadi keluar. Karena itu dia jadinya buang airnya lebih banyak, lebih sering. Baik, jadi ini bisa jadi berarti dok ya? Bisa salah satunya. Bisa jadi alergi ya? Coba tadi kalau dikasih makan ini lah kok langsung buang air. Yang ini makan ini kok enggak? Nah, coba kemungkinan alergi. Oke, baik itu ya Bu Vivi. Berikutnya ini tidak ada namanya, 081233. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, saya kan baru bergabung nih. Mohon diulangi dok, cara menghitung berat badan ideal. Nah, mohon dijelaskan. Bagaimana supaya kita tidak terhindar dari stroke. Cara menghitung tadi dok. Pak dosen maju lagi. Wah. Berat badan dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan ya dalam meter itu dikuadratkan.
Jadi kalau saya ambil contoh seorang berat badan 50 kilo, tinggi badan 170 misalnya. Ya, itu. Nah, kalau berat badan 50 berarti 50 dibagi 170 tadi dalam bentuk meter jadi 1,7. 1,7 jenengan kuadratkan dikali 2. Nah, dikuadratkan. Oh, kuadrat ya? 1,7 kali 1,7. 1,7, okay. Kemudian jadi 2,89 insya Allah. Kemudian jadi 50 tadi dibagi 2,89. Nah, itu dapatnya berapa? Oke. Itu dia ya Bapak ya. Kita ramesi sebentar. Oke. Jadi itu adalah kuadrat ya, bukan dikali 2, bukan. Bukan kali 2. Kalau 170 berarti 1,7 dalam meter ya. Iya, dikali 1,7. Iya, kalau dengan berat dengan 51 dan 1,7 ya kurus di bawah 18,5. Kurus ya. Kurus kalau sekian. Kayak saya. Saya nih Bersyukurlah kalau kurus. kalau kurus. Semua itu Bersyukur ya, disyukuri, Dok, ya? semua disyukuri. Kemudian kalau gemuk ya disyukuri juga, tapi ojo suwe-suwe ya. Ndang dikurus nih. Kalau menghindari stroke. Nah, stroke itu kenapa dibilang stroke? Karena tahu-tahu jeglek, tahu-tahu nggak ada babi bu, nggak ada kabar apa-apa, tahu-tahu nggak ada peringatan. Kadang-kadang sebenarnya ada peringatannya ya, tanda-tanda awalnya. Kemudian tahu-tahu lumpuh, kemudian tahu-tahu nggak bisa bicara, kemudian tahu-tahu maaf pilu dan lain-lain. Nah, sebenarnya terjadi karena 3 mekanisme. Pertama, penyumbatan pembuluh darah. Jadi bayangkan pembuluh darah di otak itu tersumbat. Jadi darah sini tidak mendapatkan aliran darah ini mati. Atau kadang-kadang kalau tidak sampai 5 jam, kadang-kadang masih bisa ditolong cepat karena itu stroke itu batasnya 5 jam. Itu kenapa Dok itu kok? Kalau di body tersumbat tuh bisa satu karena kalau ada gangguan di jantung. Kemudian yang kedua mekanismenya adalah penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau penyempitan ini pelan-pelan, dia sempit pelan-pelan. Ini biasanya karena endapan kolesterol di dindingnya pembuluh darah. Obesitas juga bisa. Obesitas bisa. Yang ketiga, biasanya karena darah tinggi, tekanan yang tinggi menyebabkan dinding pembuluh darah ini kan kayak pipa ya, kayak selang ya, pecah dia. Jadi perdarahan. Mekanisme 3, perdarahan, penyempitan, penyumbatan. Nah, bagaimana supaya nggak kena ke sana? Ya itu semua memang dari Gusti Allah ya tapi kita harus ikhtiar. Pertama, untuk mengurangi terjadinya darah tinggi, pola makan, olahraga cukup, buang rokok. Maaf, bukan kurangi ya, buang rokok. Buang rokoknya. Sorry. Kemudian yang ini agak sulit ya, karena salah satu penyebab dari tekanan darah tinggi kan juga karena simpatik ya. Hormon simpatik. Hormon simpatik itu kan dipicu oleh psikis. Jadi tenangkan pikiran. Itu dia. Bagaimana caranya? Kita punya caranya loh. Bisa sholat 5 kali. Udah dari dulu itu caranya. Itu kan bisa. Puasa juga bisa. Kemudian bagaimana untuk penyempitan? Penyempitan karena salah satunya kolesterol, trigliserida dan diabetes bisa juga. Bagaimana cara yang menguranginya? Ya, kurangi penyebabnya tadi. Pola makan bagaimana? Olahraga bagaimana? Monggo diatur. Alkohol meningkatkan kolesterol. Alkohol meningkatkan lemak darah. Jadi kenapa salah satunya alkohol itu dilarang? Ya itu tadi, dia menaikkan kolesterol dan kolesterol dan trigliserida, dan memang efeknya juga merugikan. Itu merubah pikiran, menghilangkan kesadaran, akhirnya jadi tidak terkendali. Ketiga, penyumbatan. Penyumbatan berkaitan dengan jantung. Jadi supaya menghindari penyumbatan, maka kondisi jantung harus bagus, terutama irama jantung. Kalau irama jantung itu kan dibuatnya sama Gusti Allah, itu dibuat dek, jadi kayak irama gitu. Nah, karena irama tadi, maka tidak terjadi turbulensi di pembuluh darah. Kalau irama itu dek, diam, dek. Nah, akhirnya terjadi apa? Kayak dikocak. Iya, betul. Akhirnya terjadi turbulensi, terjadi endapan. Endapan ini yang tidak boleh, semestinya tidak boleh ada endapan di dalam pembuluh darah kita. Itu dia. Ada endapan, lewatlah dia sampai di otak, tersumbat, stroke. Itu. Baiklah. Pokoknya aturan agama itu ya, nurut lah. Ini peringatan buat saya juga nih. Kalau nggak boleh ya harus nggak boleh gitu. Ini dibuktikan oleh Dokter Heru bahwa bukan dibuktikan sama sudah dari Dokter Heru ini memang ya Islam itu ilmiah, Dok. Indah tapi ilmiah. Indah dan ilmiah itu Islam. Nggak boleh alkohol dan banyak itu ya. Baik Dok, kita akan jeda Dok. Siap. Ini banyak sekali ya. Ini mohon maaf loh, nanti kalau tidak sejawab ya sahabat ya. Yang antri sangat banyak sekali. Baik, kami akan jeda dulu, kan kembali setelah yang berikut. Mengapa perlu evaluasi jabatan?
Kenapa jabatan perlu dievaluasi gitu ya? Itu karena di dalam suatu perusahaan kita kan seringkali, apalagi dengan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang ini kan kecenderungan kan perusahaan-perusahaan dalam kondisi yang bukan stabil gitu loh. Jadi posisi-posisi perusahaan struggle gitu ya. Sehingga dalam hal pembayaran kepada karyawan itu kan juga kalau bisa seminim mungkin gitu. Karena pemasukannya kan nggak sebanding gitu ya. Tapi kecenderungan yang terjadi adalah bahwa upah yang diterima oleh karyawan itu kan nggak layak. Oleh karena itu, kalau kita mau memaintain karyawan supaya kita pengelolaan SDM ini berjalan maksimal, terus karyawan-karyawan ini bisa terikat dengan kita gitu ya, itu perlu dievaluasi gitu loh. Jabatan-jabatan ini poinnya berapa, bobotnya berapa, gradingnya berapa, sehingga dia layak diberikan gaji berapa. Talk show interaktif SAS HRD setiap Jumat jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dia Alvita membawakan kabar untuk Anda. Dia. Iya sahabat, ada lagi ya informasi untuk Anda. Ini bedah buku bersama Ustadz Yahya Aziz yang insya Allah waktunya akan kita laksanakan tanggal 6 November ya sahabat ya. Karena memang betapa banyak ya keluarga di luar sana yang harus berpisah atau bercerai gitu ya sahabat, hanya karena permasalahan sepele yang tak kunjung selesai. Tentunya hal ini tidak ingin ya terjadi pada kita atau pada keluarga Anda gitu ya sahabat. Nah, lebih baiknya kalau kita mencari ilmu bagaimana cara merawat hubungan suami istri agar selalu harmonis, dengan mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di Radio SAS FM. Beliau akan memberikan ilmunya, plus juga beliau akan membedah buku barunya, dan waktunya insya Allah tanggal 6 November pukul 9 pagi hingga 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Anda boleh bertanya seputar apa saja ya sahabat ya. Dan untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 per orang. Tapi kalau Anda mendaftar berdua ya, Anda pasangan suami istri, untuk biaya pendaftaran jauh lebih murah sahabat, hanya Rp125.000 ya untuk pasangan suami istri. Dengan fasilitas berupa buku terbaru Ustadz Yahya Aziz, snack, makan siang, dan juga sertifikat. Untuk mendaftar, Anda bisa mengirimkan SMS ya dengan format nama lengkap, spasi bedah buku, kirim ke 0812 306345, atau Anda bisa langsung datang ya ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Baik, terima kasih dia Alvita. Lanjut sahabat, di Sehat Islami masih bersama Dr. Heru Yono. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Saya tidak mengundang Anda untuk bergabung ya, bertanya, karena ini sudah penuh sekali. Baiklah, lanjut ya dok ya. Iya, monggo. Ini tidak ada namanya, 0858 sekian. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya karyawan dok, usia 44 ya, tahun, berat badannya 56. Tingginya itu 156 dok. Nah ini saya ingin tahu, apakah saya ini masih normal dok? Tadi waktu cara menghitungnya ini kurang jelas dok. Ini saya hitungkan deh. 56 Ya. 156 ya, 1,56 dibagi 1,56. Masih normal Pak, 23,01. Ya normal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, dipertahankan ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut Bu Nani. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya tingginya 150, berat badannya 40. Nah itu termasuk kurus ya dok ya. Iya. Kayaknya nggak usah dihitung Mas Ude. Nggak usah ya, itu Tapi sudah apa deh termasuk. saya hitungnya. Nah. Ada satu cara lagi ya untuk mengukur obesitas ya sebenarnya. Gimana dok? Dari lingkar perut. Nah, lingkar perut itu monggo diukur, ya maaf, tanpa lepas baju ya, dengan lepas baju, diukur melewati umbilikus. Umbilikus bahasa Jawa, bahasa Jermannya udel. Nah, lewati udel. Iya. Kalau lebih dari 90 cm pada laki-laki, berarti Anda risiko obesitas ada. Kalau misalnya Anda perempuan di atas 80, nah itu juga risiko. Oke. Terus tadi simpel ya dok ya, simpel, tapi ya itu juga yang mempengaruhi. Kalau misalnya, karena apa? Karena di sana penimbunan lemak. Kalau lemak di sana banyak, lemak itu yang penanda kalau lemak di situ aja banyak, apalagi di darah. Nah, hitungan dari setelah diramesi 17,8 masih bagus. Iya. Malah kurus ya dok. Kurus, batasnya 18,5 ya. Kata Bu Nani ini, badan saya itu sulit gemuknya dok, karena saya itu nggak suka ngemil dan makanan yang berlemak. Gimana ya dok ya cara naikkan berat badan? Orang kurus apa juga ada kemungkinan diabetes dok? Ada
Ada ya? Ada. Kurus pun dia nggak bisa. Cuman bahkan salah satu tanda kalau diabetes yang tidak terkontrol itu kalau berat badannya turun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Jadi misalnya dari 70 ya, kemudian bulan depan kok 60. Kan maksudnya kalau 10% 7 kilo ya, maksudnya dari 70 jadi 63, nah misalnya. Tapi lah kok jadi 60, nah itu berarti ada something wrong. Kalau misalnya seorang yang kurus, tetapi kalau dia tidak terlalu kurus ya, tidak kurus berlebihan, tidak ada keluhan, ya sudah enggak apa-apa, bersyukurlah. Bersyukur. Sama Bu Nania, saya juga kurus kok Bu ya. Saya bersyukur kata dokter. Disuruh bersyukur. Pak Kasmo berikutnya dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Pertanyaannya nih, pertanyaan kayak gini nih Pak Kasmo nih, apakah sehat itu? Apakah sakit itu? Nah, pada manusia yang pasti ada sehat baru datang sakit. Nah, oke. Ya sehat itu ya sehat ya. Ini pertanyaan yang kalau kita buat diskusi menarik. Sampai Lebaran tahun depan tidak selesai. Karena gini, kalau sehat itu ya definisi WHO itu berarti tidak ada penyakit, kondisi normal pada satu individu secara keseluruhan. Jadi ibarat tidak ada penyakit sama sekali. Bagaimana kita bisa yakin bahwa saya tidak ada sakitnya? Wong sakit kulit itu juga termasuk. Orang punya ketumbe itu juga termasuk. Ya. Nah, karena itu kalau ada seorang yang benar-benar sehat, wah hebat. Karena itu kita adalah selalu antara sehat dan sakit. Kita bertahan di tengah-tengah. Kita berusaha selalu ikhtiar untuk ke sehat. Untuk sehat sempurna sulit. Mungkin ada para nabi dan rasul ada yang bisa tidak pernah sakit. Ada yang dianugerahi tidak pernah sakit sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kita manusia yang biasa ini sepertinya kita memang harus berikhtiar Pak Kasmo. Jadi apakah itu sehat? Itu definisi WHO tadi. Apakah itu sakit? Sakit adalah kondisi tidak normal pada seorang individu. Nah normal itu apa? Infeksi bisa, metabolik bisa, kejiwaan bisa. Diperpanjang, ayo sampai Lebaran. Bisa nih. Jadi gitu Pak Kasmo. Apa itu sehat ini? Pertanyaan yang simpel tapi jawabannya jeru. Oke, baik dok, ini tidak terasa ya, kok sudah sampai jam 2 begitu. Kita sambung nanti dulu ya dok. Monggo. Baik, sahabat masih di Sehat Islami dan masih bersama Dr. Heru Wiono. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Kami akan kembali sahabat ya setelah yang berikut ini. Radio SAS FM menunjukkan pukul 2 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. SAS FM, sejuk bermakna. Sesi terakhir sahabat di Sehat Islami. Kita lanjut ini dok. Ini harus adil ya. Yang awal
yang gabung jam 13.30 ya, setengah 2, Bu Erni. Dokter, saya umurnya 48, berat badannya 53. Saya mau tanya, kalau sendi-sendi jari kaki dan tangan kayak kaku, tapi tidak nyeri, itu kenapa ya, Dok? Yang kedua, kadang lambung saya itu tiba-tiba sakit kayak diremet-remet. Nah, oke, ada kaitannya tidak kira-kira itu, Dok? Kecuali kalau jenengan menggunakan obat-obatan yang mengurangi nyeri sendi. Obat-obatan nyeri sendi itu kita bilang namanya NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, itu rata-rata dia mengganggu lambung. Kalau jenengan menggunakan obat-obatan nyeri tadi, pastikan tanyakan dokter keluarga jenengan apakah ini tidak mengganggu lambung saya, karena rata-rata sebagian besar mengganggu. Maksudnya ganggu lambung itu sampai gimana sih, Dok? Salah satunya dia lambung itu sebenarnya sama Gusti Allah buat begini. Ada asam supaya dia tidak mengikis dinding lambung, dibuat lapisan lendir namanya mukus. Nah, semakin tebal mukus, semakin aman. Dari serangan asam lambung kita sendiri. Semakin tipis mukus, semakin mudah terjadi iritasi. Terjadi iritasi, nyerilah kita. Nyeri lambung tadi. Jadi tipisnya itu karena apa, Dok? Tipisnya salah satunya Asam karena ya? obat NSAID tadi. Obat ya. anti nyeri tadi. Selain penyebabnya lain banyak juga, rokok juga dan lain-lain. Tapi obat-obatan NSAID tadi itu salah satu faktor klasik penyebab nyeri pada lambung. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang lambung di rumet-rumet tadi, lambung itu sebenarnya emang dibuat 3 lapis dengan 3 lapis 3 lapis otot yang tujuannya untuk kayak diperkes gini. Tujuannya supaya diperkes, diputer supaya bisa dicerna, jadi kayak diulek gini. Nah, tetapi kalau misalnya di dinding bagian dalam itu ada luka atau ada iritasi atau apa, akibatnya kayak ada luka di kulit, kita tarik, nyeri ya. Nah, itu yang terjadi di dalam. Kemudian kalau misalnya seorang penderita dengan sendi kaku tapi tidak ada merah-merah, tidak ada radang, tidak ada apa-apa, dengan usia sekian selalu dipikirkan kemungkinan osteoartritis. Osteoartritis itu terutama pada sendi-sendinya, karena sendi itu mestinya ada pelumasnya, ada tulang rawannya. Nah, tulang rawan ini menipis. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mohon maaf, biarpun berat badan jenengan 53, tapi kolesterol bisa tinggi, bisa. Karena kolesterol itu bisa juga dari genetik. Jadi nggak ada salahnya jenengan kalau coba medical check up atau jenengan minta ke dokter keluarga, coba dok, kalau perlu apa yang perlu saya periksakan, apakah saya perlu periksa lemak atau saya perlu foto dan lain-lain, dilihat dari tanda-tanda klinisnya. Nah, ketahuan tuh nanti ya, karena apanya. Baik, untuk Bu Erni berikutnya yang juga gabung setengah 2 tadi, Pak Reza ya. Dokter Erni, saya mau tanya, ada 2 nih. Pertama, apakah sering minum obat gatal atau alergi bisa menjadikan tulang itu keropos? Tolong diulangi menghitung. Sudah ya, kayak yang tadi sudah kita ulang. Satu aja, Dok. Obat gatalnya apa dulu, Pak? Obat gatal itu ada golongan, ini golongan obatnya ya, saya nggak nyebut namanya, antihistamin. Kalau antihistamin seperti yang generiknya kita tahu semua, generik banget ini, CTM itu loh. Nah, CTM itu efeknya ngantuk. Tapi kalau jenengan menggunakan golongan yang lain yang jangka panjang, steroid, ini juga golongan nama generik juga. Steroid memang dia akan mengganggu kepadatan tulang, jadi mempercepat osteoporosis. Memang iya. Jadi tergantung obat gatal apa dulu. Karena itu kalau misalnya kita ada penderita dengan gatal, coba kita jangan hanya berpikir obatin gatalnya, tapi sumber gatalnya itu dari mana? Jamur, alergi. Kalau kita bisa ngatasi sumbernya dan sumber alergi, sumber gatal dan lain-lain, infeksi atau lain-lain, maka kan orangnya tidak akan mengalami gatal. Iya, itu dia. Sehingga tidak usah obat-obatan tadi. Nggak perlu obat. Berpikirnya gitu aja. Coba dicari apa alergi atau infeksi atau apa ini. Penyebabnya yang penting ya. Itu untuk Pak Reza memang betul ya. Ada obat alergi ini yang bisa keropos. 2 jenis. 2 jenis tadi. Baik, lanjut Pak Rudi. Dok, jalan pagi, siang dan sore, efektivitasnya itu untuk sakit apa saja, Dok? Ini kalau Pak Rudi yang di dekat masjid ini, selamat siang. Assalamualaikum Pak Rudi. Kalau Pak Rudi itu teman saya. Gitu. Kalau pagi, siang dan malam. Nah, sore ya. Sebenarnya paling bagus itu pagi, Pak. Kalau kita jalan pagi, bayangkan kalau waktu pagi itu polusi belum banyak, udara lebih segar, kadar oksigen juga lebih tinggi, kemudian sinar ultraviolet juga masih belum banyak. Kemudian pada waktu pagi itu ibarat kita kalau belum makan, kadar gula kita rendah, sehingga badan akan mengambil sumber lain kalau kita buat olahraga yang diambil dari kolesterolnya dan asam lemak, trigliserida dan lain-lain. Kalau siang sebenarnya agak kurang kita rekomendasikan, karena
kan kena sinar ultraviolet kalau kita jalan siang-siang. Kecuali kalau Anda pakai kerukupan gitu semua, tempat panasnya kan kasihan. Nah, kalau sore, nah dulu pernah ada kontroversi tentang olahraga sore karena waktu pagi tidak ada. Sebenarnya bisa, kita saja yang mencari prioritas. Sekarang ada bike to work, sepeda ke tempat kerja, ada yang jalan ke tempat kerja, dan ini bisa juga sore hari, monggo. Kalau sore hari karena kita sudah habis makan siang, dalam badan kita gula masih tinggi, sehingga kalau misalnya ada seorang penderita dengan kencing manis, disarankan pagi karena untuk mengurangi kemungkinan kenaikan kolesterol ya, orang kencing manis kolesterol masih naik juga. Dan sore karena apa? Waktu sore hari itu gula masih tinggi, kolesterol tinggi. Jadi kalau penderita kencing manis, jalanlah pagi dan jalanlah sore. Sekalian aja ke masjid. Dok, tapi kadang ada orang ngakal itu pakai jaket yang apa itu? Agar keringatnya keluar tuh gimana, Dok? Sekali lagi, yang dicari bukan keringat ya. Kalau keringat itu hanya penanda bahwa panas dalam badan kita itu meningkat, suhu dalam badan kita meningkat. Dari mana? Bukan infeksi, bukan. Kalau kita aktivitas, kita olahraga, metabolisme kita meningkat, suhu dikeluarkan, suhu dinaikkan. Dari mana? Dari metabolisme tadi. Nah, bagaimana mengeluarkannya lewat keringat? Karena itu keringat banyak keluar. Tetapi kalau di suhu di luar itu dingin, keringat nggak bisa keluar. Akibatnya, apakah tetap sehat? Tetap. Kalau kita hanya melihat dari keringat, sekali lagi saya kasihan pada orang di Kutub Utara dan Kutub Selatan karena di sana nggak bisa keringetan. Iya. Baik gitu ya Pak Rudi. Satu lagi nih Dok, Bunia. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya ibu dari 2 putri, usianya 42 tahun, tinggi badannya 159, berat badannya 42, kolesterol 196, trigliserida 65, LED 18, leukosit 5,6, SGOT 16, SGPT 7, gula puasa 76. Dok, kenapa saya itu sulit sekali gendut? Ya, berat badan saya tidak berubah mulai dari usia 17 sampai sekarang. Apa yang terjadi tubuh saya, Dok? Mohon sarannya. Kalau tidak ada keluhan, tidak ada penyakit, bersyukurlah Bu. Bersyukurlah karena resiko sekarang itu jauh lebih beresiko untuk mereka yang obesitas daripada mereka yang, mohon maaf, kurang berat badan asal tidak berlebihan. Kalau memang demikian, jenengan mau mencoba, monggo silakan. Makanlah yang banyak berprotein sepanjang liver ginjal bagus. Tapi jangan cuma makan saja. Olahragalah. Karena apa? Kalau jenengan makan dengan berolahraga tadi, yang ditimbun itu bukan dalam bentuk lemak, tapi jadi protein. Sedangkan kalau jenengan makan saja kemudian tidak olahraga, dia jadi lemak, gemuknya lebih cepat, tapi nggak sehat. Lebih baik kalau jenengan kerso, satu, sudah nggak usah, kalau nggak ada keluhan, nggak usah memikirkan pengen tambah, mohon maaf, gemuk atau apa. Saya jadi ingat mungkin sekaligus untuk ini ya penutupnya. Di surga itu ada pintu sabar, pintu syukur. Kalau mereka yang tidak obesitas atau bahkan mohon maaf agak kurang sedikit, itu berarti bersyukurlah supaya bisa masuk pintu syukur. Bagi mereka yang obesitas, bersabarlah supaya bisa masuk pintu sabar, tapi jangan kemudian menyerah. Baik, luar biasa nih ya kata closingnya. Baik, terima kasih nih Dok atas kehadirannya. Sami-sami. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Dok ya, apapun keadaannya. Baik, terima kasih Dokter Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat, demikian ya program kita di Sehat Islami. Tadi kita bersama Dokter Heru Wiono. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Usada Utama Surabaya. Terima kasih bagi Anda semua telah bergabung. Mohon maaf ya 8 pertanyaan ini belum bisa kita jawab. Insya Allah kita sambung ya di edisi depan. Terima kasih sahabat, saya Alik Atiya. Di Gatekeeper ada rekan saya Dia Alfitan dan juga ada Arin Rosalina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SALS FM, sejuk bermakna.